Baik, rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan tetap semoga kita selalu dijaga kesehatannya dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Ini sudah mau minggu depan, mungkin sudah ada perkuliahan yang sudah memulai UAS. Tetap jaga mood, jaga apapun semuanya. Yang terpenting kalian harus bisa menjaga dan memanage waktu supaya tidak terlalu terforsir, dan pastinya kesehatan yang lebih utama. Oke, hari ini kita akan membahas tentang desain kurikulum IPA yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 6. Di situ anggotanya ada Mas Ma'ruf Hidayat, Mbak Atika Farhana, Mbak Pina Hidayanti, Mbak Putri Rahmawati, dan Mbak Tiara Anggun Mahira. Baik, supaya diskusinya bisa lebih fokus, alangkah baiknya segera dimulai saja untuk kelompok 6. Yang ini dikomandoi oleh siapa? Pina, Pak. Oke, baik Mbak Pina, waktu sepenuhnya Pak Widi persilakan kepada kelompok 6. Yang presentasi wajib on cam ya? Oke, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Widi Widayat MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum IPA, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman semua yang dapat mengikuti diskusi kali ini atau presentasi kali ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelum presentasi dimulai atau diskusi dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema dari presentasi kali ini yaitu desain kurikulum IPA. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai diskusi kali ini. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai pengertian desain kurikulum IPA. Menurut Umar Hamalik, desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Pada umumnya, desain merupakan sebuah rancangan, rencana, atau sebuah gagasan. Sedangkan definisi kurikulum secara umum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, mengenai pengertian desain kurikulum IPA yaitu kerangka atau rancangan proses pengorganisasian komponen kurikulum yang mencakup tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pendidikan atau proses pembelajaran. Baik, hanya itu pemaparan materi dari pemateri 1. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri 2. Kepada Mas Ma'ruf saya persilakan. Oh, baik. Slide-nya bisa Mbak. Oh ya. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai organisasi kurikulum IPA.
Nah, organisasi kurikulum IPA itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kurikulum mata pelajaran terpisah atau disebut Sparted Subject Curriculum. Yang kedua ada kurikulum berkorelasi atau Correlated Curriculum. Yang ketiga ada kurikulum satu kesatuan atau Broadfield All-in-One System. Yang keempat ada kurikulum terpadu atau Integrated Curriculum. Nah, yang pertama yaitu Sparted Subject Curriculum. Nah, jenis kurikulum ini merupakan bentuk kurikulum kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Nah, di mana setiap mata pelajaran itu disusun secara terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi oleh guru, baik oleh bidang studi maupun oleh guru kelas. Nah, jenis kurikulum ini merupakan model tertua di antara jenis kurikulum yang lain. Nah, dalam separated subjek kurikulum, mata pelajaran dipisah sedemikian rupa hingga berkembang menjadi sebagai macam mata pelajaran. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Dengan demikian, sukar terdapat kebulatan pengetahuan antar anak hingga pada akhirnya peserta didik tidak mampu menguasai semuanya. Nah, jadi ini kemungkinan kayaknya mata pelajarannya digabung-gabung gitu ya. Jadi peserta didiknya tidak bisa memahami mata pelajaran itu mm, dengan pengetahuan mereka. Nah, seperti yang telah dijabarkan pada bentuk separated subject curriculum, bahan pelajaran dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran antara satu dengan yang lain, tidak berkaitan. Nah, dalam pembelajaran IPA, maka terdapat mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Nah, yang kemudian ada kurikulum berkorelasi atau correlated curriculum. Nah, correlated curriculum adalah pola organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran. Nah, kemudian pelajaran itu dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Jadi, antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain bisa saling berhubungan. Sehingga pada model kurikulum ini bisa dilihat keterpaduan antara semua mata pelajaran. Nah, correlated kurikulum ini mata pelajarannya dalam kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah. Tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang berjenis dikelompokkan hingga menjadi satu bidang studi atau yang disebut Broadfield. Maksudnya, dari organisasi ini mengandung makna sejumlah mata pelajaran itu dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga ruang lingkup bahan yang diajarkan tercakup lebih luas. Nah, korelasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada korelasi insidental, yang artinya secara kebetulan ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam mata pelajaran IPA akan berhubungan dengan geografi, antropologi, dan lainnya. Nah, yang kedua ada korelasi sistematis, artinya hubungan yang telah direncanakan oleh guru secara sistematis dengan mengambil suatu pokok permasalahan yang diperbincangkan dalam beberapa bidang studi. Misalnya pada pembahasan ilmu biologi, pada materi reproduksi yang dihubungkan dengan pelajaran fikih dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kurikulum suatu kesatuan atau Broadfield All-in-One System. Yang artinya kurikulum ini merupakan kurikulum yang menghilangkan batas-batas pada masing-masing mata pelajaran yang ada dalam satu rumpun mata pelajaran. Nah, organisasi kurikulum ini sering disebut all-in-one system, yaitu bentuk kurikulum yang terdiri dari berbagai cabang mata pelajaran disajikan dalam satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Yang berikutnya ada kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Nah, integrated kurikulum
adalah kurikulum yang pelaksananya disusun secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok masalah tertentu. Nah, topik dalam pembahasan tersebut telah ditentukan secara demokratis antara peserta didik dengan guru. Nah, pada jenis kurikulum yang menggunakan metode ini tidak menambahkan nama pelajaran atau bidang studi. Bahan dari satu pokok harus dipecahkan masalah tersebut, kemudian dinamakan tema atau unit. Nah, pembelajaran tidak lagi mengacu pada nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Pelajaran berangkat dari satu pokok masalah yang harus dipecahkan. Ada dua sifat yang membedakan kurikulum ini dengan kurikulum yang lainnya. Yang pertama, satu, kurikulum ini menekankan pada nilai-nilai sosial. Unsur universal dalam suatu kebudayaan memberikan stabilitas dan kesatuan pada masyarakat. Kurikulum ini sifatnya khas dengan keharusan yang disodorkan agar semua tujuan pendidikan di sekolah merefleksikan keperluan utama dari sistem sosial. Yang kedua, struktur kurikulum ini ditentukan oleh problem sosial dan peri kehidupan sosial. Dalam bentuk yang murni, kurikulum ini merupakan penghalusan dan penyederhanaan dari unsur-unsur kebudayaan yang dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Nah, menurut Profesor Dr. S. Nasution MA, menyatakan bahwa memang sekolah-sekolah modern sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan kurikulum yang subjek-centered karena menghasilkan pribadi yang harmonis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami aturkan kepada moderator. Ayo, kok berhenti? Yuk. Ayo lanjut. Kok berhenti? Mbak Pina mic-nya dihidupin. Baik, terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Mbak Atika. Kepada Mbak Atika, saya persilakan. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip desain kurikulum IPA. Menurut Rokib, prinsip-prinsip desain kurikulum IPA bertujuan untuk menghindari persoalan-persoalan yang mungkin dapat muncul dalam penyusunan kurikulum nantinya, dan juga pada saat proses belajar mengajar. Untuk prinsip-prinsip mendesain kurikulum sendiri adalah yang pertama, memudahkan dan mendorong pemilihan serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang mendasar bagi pencapaian prestasi belajar. Berisi semua pengalaman belajar yang bermakna dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang belajar dengan bimbingan pendidik. Selanjutnya, menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Dan menyediakan kesempatan bagi pendidik untuk memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan kematangan peserta didik. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang selanjutnya, menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar peserta didik bisa berkembang sejalan dengan pengalaman sebelumnya. Dan
dan terus terlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain supaya bisa memberikan bantuan kepada peserta didik dalam upaya mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip desain kurikulum IPA itu harus realistis, layak, dan dapat diterima di kalangan semua pihak. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam mendesain kurikulum IPA. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, mengidentifikasi dulu misi yang akan dicapai oleh institusi atau lembaga. Selanjutnya, menentukan kebutuhan peserta didik dan menempatkan tujuan dari kurikulum yang akan digunakan. Yang keempat, memilih strategi pendidikan yang tepat, mengimplementasikan kurikulum terbaru, dan yang terakhir, mengevaluasi dan memberi umpan balik untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam sebuah kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, Mbak Atika, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri 4, yaitu Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah Mbak Pina berikan. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat desain kurikulum dan macam-macam kurikulum menurut Longstreet dan Shen. Sebelumnya saya minta maaf karena saat saya akan memaparkan materi nanti mungkin terdengar sangat berisik. Sifat-sifat kurikulum IPA Sifat-sifat desain kurikulum IPA merupakan aktivitas merancang kurikulum yang penting sehingga harus mengikuti beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, desain kurikulum itu harus bertujuan. Artinya, tujuan merancang kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Yang kedua, desain kurikulum dirancang dengan penuh pertimbangan agar efektif hingga perlu adanya upaya perancangan yang matang. Yang ketiga, desain kurikulum adalah suatu kegiatan yang kreatif. Pada setiap tahap desain kurikulum berpeluang untuk mengajukan pemikiran yang inovatif dan konsep-konsep penemuan baru. Yang keempat, desain kurikulum membutuhkan kompromi agar dapat memuaskan semua pihak. Yang kelima, desain kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Yang keenam, desain kurikulum bisa gagal sehingga perlu dilakukan koreksi terus-menerus dan perbaikan agar selama proses desain maupun setelahnya terjadi hal-hal yang baik. Yang ketujuh, desain kurikulum memiliki tahapan yang sistematis. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam desain kurikulum menurut Longstreet dan Shen. Berdasarkan karakteristik tujuan kurikulum yang telah dirumuskan, Longstreet dan Shen membagi desain kurikulum dalam dua jenis desain, yaitu desain kurikulum tertutup dan desain kurikulum terbuka. Desain kurikulum yang tertutup merupakan desain yang outcome ditetapkan dirumuskan dalam rumusan yang lebih spesifik, sehingga implementasi di lapangan harus mengacu pada garis besar dan detail yang sudah ditetapkan dalam kurikulum, baik berkaitan dengan isi pembelajaran maupun penggunaan metode pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Sehingga pelaksanaan dan capaian kurikulum dapat dikontrol dari luar sekolah oleh pihak eksternal, yaitu pihak administrator dan pusat pengembangan kurikulum. Akibatnya, guru dan sekolah hanya memikul tanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu desain kurikulum yang terbuka. Kurikulum terbuka yaitu outcome dirumuskan lebih umum, penentuan konten bersifat dinamis, sehingga guru memikul tanggung jawab mengembangkan seperangkat konten dan metode pembelajaran alternatif untuk memaksimalkan capaian hasil belajar siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran berlangsung dinamis, dalam artian tidak harus mutlak mengikuti detail yang direncanakan dalam kurikulum. Untuk mengenali tipe desain kurikulum, apakah
kurikulum tersebut tertutup atau terbuka dapat dilihat dari aspek formulasi rumusan tujuan yang akan dicapai dalam hierarki tujuan yang paling proporsional. Jika tujuannya lebih spesifik, maka desain kurikulumnya adalah desain kurikulum tertutup, dan jika tujuannya bersifat lebih umum, maka desain kurikulumnya terbuka. Hierarki tujuan dalam desain kurikulum adalah terdiri atas purpose, aims, goal, and objective. Purpose artinya rumusan tentang representasi nilai-nilai yang dijunjung sekolah dan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan arahan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah. Aims artinya tujuan pendidikan yang akan dicapai bersifat lebih luas dan sistematis yang menekankan karakter sebuah lembaga pendidikan. Goal berisi outcome yang umum yang dapat dicapai oleh lembaga. Outcome ini juga berkaitan dengan pemilihan konten kurikulum. Adapun hierarki yang terakhir yaitu objektif, berisi rumusan yang mempresentasikan analisis dan transformasi outcome yang dirumuskan dalam goal yang berkaitan dengan penentuan dan pengorganisasian konten kurikulum. Jenis objektif dapat dibedakan dalam rumusan yang luas, spesifik, atau sangat spesifik. Berdasarkan hal inilah dapat dilihat apakah desain kurikulum bersifat tertutup ataukah terbuka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Pina selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri yang telah menyampaikan materinya. Untuk yang terakhir yaitu materi yang kelima akan disampaikan oleh Mbak Anggun. Kepadanya saya persilakan. Mbak Anggun, mohon maaf bisa diperjelas suaranya. Adapun 3 model kurikulum model desain kurikulum ini berkembang di masyarakat. Tujuan yang adalah yang pertama itu halo. Halo Bang Gun, bisa diulangi soalnya suaranya tadi putus-putus. Oke, baik. Desain kurikulum ditinjau dari jenis tujuan pendidikan serta pemilihan konten kurikulum. Bisa didengar, Mbak? Bisa Mbak. Yang pertama yaitu social oriented kurikulum. Model desain kurikulum ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Model desain kurikulum ini dibagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu status quo. Model desain kurikulum ini berfokus pada masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Tujuan yang ditetapkan adalah untuk menyiapkan anak terampil memecahkan masalah sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kemampuan problem solving anak menjadi perhatian model masyarakat sehingga hal yang diperjuangkan sekolah
berorientasi pada usaha memaksimalkan bakat anak. Sekian yang mampu dalam tujuan di Kok suaranya hilang? Mungkin lebih dekat dengan mic-nya Mbak Anggun. Desain ini memandang bahwa dari anak ke sekolah memuluskan perkembangan kebaikan bawaan anak dan melakukan proteksi dari perlakuan salah orang dewasa. Yang kedua itu eksistensialis. Kurikulum iman bahwa anak dalam berada proses pembentukan dan siap mewujudkan kebaikan ilahiyah dalam dirinya. Tugas sekolah adalah membantu perkembangan kesadaran dan pengenalan jati diri, keterampilan menilai dan menentukan pilihan. Yang ini seperti orang bahwa anak akan benar-benar belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan di dunia nyata. Pada prinsipnya, anak berada dalam proses pembentukan, sehingga dalam proses tersebut, anak membutuhkan pendidikan formal agar menguasai kompleksitas kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah menekankan bagaimana anak belajar dan hal apa yang Mohon maaf kepada semuanya, mungkin sinyal di Mbak Anggun itu terjadi trouble, mohon dimaklumi. Oke, langsung di cover aja dulu Mbak Pina, enggak apa-apa. Baik, jadi jika ditinjau dari jenis tujuan pendidikan serta pemilihan konten kurikulum, maka desain kurikulum dapat dibedakan dalam 4 jenis desain, yaitu untuk yang pertama yaitu social oriented kurikulum, yang artinya model desain kurikulum ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu child-centered kurikulum, yang artinya desain kurikulum ini berorientasi pada usaha memaksimalkan potensi, kemampuan, dan bakat anak. Untuk yang ketiga yaitu knowledge-centered kurikulum, yang dimana desain kurikulum ini berorientasi pada pencapaian dan penguasaan anak terhadap disiplin ilmu pengetahuan yang berguna bagi perbaikan hidup mereka. Kemudian yang terakhir yaitu eclectic kurikulum. Artinya desain kurikulum merupakan desain yang memberikan ruang kompromi beragam perbedaan pandangan tentang desain sehingga mengadopsi perbedaan-perbedaan tersebut. Untuk slide selanjutnya, Mbak Putri. Nah, berkaitan dengan pembelajaran IPA, maka kurikulum IPA yang ideal hendaknya satu, menekankan pada pembelajaran IPA yang seimbang antara konsep, proses, dan aplikasinya. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan kerja ilmiah yang mencakup proses dan sikap ilmiah. Yang ketiga, memungkinkan siswa mengkonstruksi dan mengembangkan konsep IPA dan saling keterkaitannya serta nilai, sikap, dan kerja ilmiah siswa. Untuk yang keempat yaitu memberikan siswa kesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan dalam mencari, memilih, memilah, dan mengolah informasi serta memaknainya selama proses pembelajaran, sehingga dapat dinilai potensi dan hasil belajarnya secara adil. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 6 membuka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Kepada yang mau bertanya bisa
ketik di kolom chat agar tidak terjadinya pengulangan pertanyaan. Baik, silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya dan memiliki pertanyaan supaya bisa menanyakan apa pertanyaannya supaya pertanyaan bisa dijawab. Oke, silakan kelompok yang lain. Terima kasih untuk kelompok 6. Yuk, silakan. Ada berapa pertanyaan tadi, Mbak Pina? 3, Pak. 13. Oke, 13 pertanyaan untuk kelompok 6. 3, Pak. Oke, tiga pertanyaan. Yuk, silakan yang ingin tanya. Ayo, 3 penanya. Nanti Pak Widi agak sedikit memberikan masukan tambahan untuk pemaparannya. Ya, silakan. 3 penanya untuk kelompok 6. Gimana kelompok yang lain? Kelompok yang lain. Ayo, 3 pertanyaan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ayo. Halo, kok pada diem? Ayo. Mungkin susah sinyal, Pak. Oh, mungkin dikasih door prize. Boleh, Pak. Bapak yang sponsori. Aduh. Oh, ini Mas Abdul Aziz mau tanya. Silakan Mas Abdul Aziz. Baik Pak, sebentar Pak, cari pertanyaan dulu. Iya, kamu ngomong dulu baru nulis pertanyaan kali. Ayo, Mas Abdul. Tuh ya, yang lain dulu tunggu Mas Abdul menuliskan pertanyaannya. Ayo yang lain. Kelompok lain, ayo tanya. Mbak Noveria mungkin tanya. Mbak Putri Rahmawati mungkin tanya. Oh, ini Mbak Noveria nih tanya. Wah, kita dirasani panjang umur tenan Mbak Noveria. Tuh ada pertanyaan dari Mbak Noveria. Pada sifat-sifat desain kurikulum IPA dijelaskan bahwa desain kurikulum bisa gagal sehingga perlu dilakukan perbaikan terus-menerus dan perbaikan baik selama proses desain maupun setelahnya. Lalu apa saja penyebab kegagalan dalam suatu desain kurikulum tersebut? Terima kasih. Bisa dipahami Mbak Pina dan kawan-kawan? Nggak bisa, Pak. Oke, sip. Yuk, pertanyaan lagi. Mas Abdul Aziz, mana Mas Abdul? Gimana Mas Abdul? Masih mengetik? Yang lain, satu pertanyaan lagi. Mas Abdul baru ngetik. Yang lain, tanya.
Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Mbak dan Mas yang lain, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan dari Mbak Noveria. Oke, kalau seperti itu Pak Widi ambil alih dulu ya. Baik, Bapak. Oke, baik, sambil menunggu pertanyaan dan diskusi dari pertanyaannya Mbak Noveria, Pak Widi melakukan penilaian. Jadi untuk kontennya sudah bagus, cuman tadi sudah ada disinggung masalah kurikulum IPA yang ideal itu seperti apa, tapi masih belum terlalu detail. Nanti Pak Widi akan jelaskan detailnya seperti apa. Jadi untuk perform kelompok 6 sudah cukup bagus, cuma tadi masih ada kendala di jaringan ya. Untuk makalah juga sudah cukup lengkap. Silakan nanti dijawab pertanyaannya Mbak Noveria dan kawan-kawan nanti ya. Baik. Di sini Pak Widi akan menambahi mengenai kurikulum IPA. Desain kurikulum IPA yang ideal itu seperti apa? Pada prinsipnya seperti ini. Kita harus ulas kembali. Kita harus kembali lagi apa ruh dari pembelajaran IPA itu sebenarnya itu apa? Pesan dari pembelajarannya IPA itu sebenarnya apa? Nah, dalam pembelajaran IPA atau sains, peserta didik dituntut untuk terlibat secara fisik maupun mental. Nah, pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA itu sangat penting. Nah, jadi pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA itu sangat penting. Nah, untuk mengembangkan di sini tujuannya itu untuk mengembangkan dari sisi kompetensi. Nah, sehingga peserta didik dapat bereksplorasi dan memahami alam sekitar ilmiah dengan lebih mendalam. Objek dan persoalan perlu disajikan secara menyeluruh karena objek dan persoalan IPA itu masih sangat atau IPA itu juga holistik. Nah, sains terintegrasi itu menyajikan aspek fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, astronomi, dan aspek lainnya dari ilmu pengetahuan alam. Ini yang disampaikan oleh Hewitt, Paul, dan kawan-kawan tahun 2007 pada bukunya yang sebentar ya, ada sponsor sebentar. Maaf, Akila bangun. Biasa. Repotnya WFH seperti ini. Oke ya, Pak Widi lanjutkan. Jadi dalam bukunya yang berjudul Conceptual Integrated Science menyatakan bahwa IPA terintegrasi itu disajikan berbasis pendekatan kontekstual. Jadi ketika kalian besok menjadi seorang guru IPA, kalian itu harus menyajikan atau menghubungkan sains dalam kehidupan sehari-hari itu bersifat kontekstual, jangan terlalu tekstual. Karena memang dalam IPA terpadu, IPA yang ada di SMP, kita pasti tahu Pak Widi sering mengulang-ulang itu adalah masa-masa beralihnya dari yang dulu SD IPA-nya itu masih secara dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari fenomena kehidupan sehari-hari, yang ketika dia masuk di SMP sudah mulai mengkaitkan ke fenomena kehidupan sehari-hari itu terhadap konsep sains aslinya itu seperti apa. Nah, makanya dalam pembelajaran IPA terintegrasi atau IPA terpadu di sini itu harus menjelaskannya secara kontekstual, yaitu menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari yang real itu seperti apa. Di selain penyajian ini itu harus bersifat personal dan langsung, menempatkan salah satu ide pokok, mengandung pemecahan masalah, dan dalam penyajiannya IPA disajikan dengan kesatuan konsep. Itu yang mendasari pembelajaran IPA di SMP itu IPA terpadu. Nah,
amanat dari kurikulum 2013, menurut dari pedoman pengembangan kurikulum 2013, itu jelas menyebutkan bahwa pembelajaran IPA di tingkat SMP itu dilaksanakan berbasis keterpaduan. Pembelajaran IPA di SMP bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif sains. Integrative Science ini mempunyai makna memadukan berbagai aspek, yaitu domain sikap, pengetahuan, keterampilan, yaitu salah satu bentuk dari integrative science-nya di situ. Jadi memadukan tidak hanya pengetahuan saja, di situ perlu ada sikap, keterampilan, apalagi dalam sains itu dikenal dengan sikap ilmiah, keterampilan, ada keterampilan proses sains di situ. Nah, sebagai integrated science, pendidikan berorientasi lebih condong ke aplikatif. Nah, pengembangan yang dilakukan itu pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Makanya jadi saya juga agak aneh ketika nanti kalian wes wayai skripsi bingung golek judul penelitian IPA, penelitian untuk menanam karakter itu sangat banyak. Jadi masih banyak, masih luas kalian dalam mencari bab untuk penelitian itu, terutama di dalam penanaman karakter di situ. Nah, bentar, mana tadi? Nah, jadi di sini IPA dapat digunakan sebagai tools atau alat untuk mengembangkan domain sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, guru IPA juga harus mempunyai kemampuan interdisipliner IPA, itu ditunjukkan dengan keilmuan atau pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran IPA terpadu atau integrated science hendaknya menumbuhkan scientific skills atau keterampilan proses, di mana di situ atau sering disebut dengan science process skill. Nah, dari situlah hendaknya menumbuhkan scientific skill, keterampilan proses skill, keterampilan berpikir, thinking skill, yaitu berpikir kreatif dan berpikir kritis, serta menumbuhkan sikap ilmiah atau scientific attitude. Jadi kalian nanti kalau penelitian coba penelitian salah satu ini menumbuhkan scientific skill, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, di situ. Nah, ini memang jelas tercantum karena memang permasalahan IPA yang ada di lapangan dimanapun berada itu dalam penanaman seperti keterampilan proses, keterampilan proses sains, terus keterampilan berpikir, thinking skill, penumbuhan sikap ilmiah, scientific attitude gitu. Nah, ini tercantum di buku Curriculum Development Center Ministry of Education Malaysia itu tahun 2002. Nah, menurut Aluko tahun 2008 itu mengungkapkan science is a discipline involves a question of content matter, knowledge di sini, and then process of acquiring it as well as including certain values in the learner. Oleh karena itu, guru pendidikan IPA atau guru pendidik IPA dari awal hendaknya mengemas pembelajaran sehingga bisa tercipta scientific skill, yaitu thinking skill, science process skill, dan science attitude di situ. Jadi tiga dasar ini itu yang perlu kalian nanti menjadi seorang guru IPA itu benar-benar bisa tercipta atau berusaha menciptakan tiga skill tadi ya. Jadi ada scientific skill, thinking skill, science process skill, ada 4. Jadi ada scientific attitude tadi. Nah, pembelajaran IPA yang didasarkan pada standar isi akan membentuk siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan
atau biasa disebut dengan have a body of knowledge. Nah, standar proses akan membentuk siswa yang memiliki keterampilan ilmiah atau scientific skills, keterampilan berpikir thinking skill, dan strategi berpikir strategi of thinking. Nah, standar inquiry ilmiah akan membentuk siswa yang mampu berpikir kritis dan kreatif, di mana di critical and creative thinking. Nah, standar assessment mengevaluasi siswa secara manusiawi, artinya sesuai apa yang dialami siswa dalam pembelajaran. Biasa disebut dengan authentic assessment. Makanya itu kan Pak Widi dari dulu mengajar, pertama kali Pak Widi mengajar, Pak Widi sudah mencoba untuk menilai itu berdasarkan authentic assessment. Jadi berdasarkan proses kalian. Hasil akhir itu saya kira bisa dipelajari dan bisa mengikuti. Yang terpenting adalah proses kalian. Makanya kalau laporan dan lain-lain, Pak Widit lihat prosesnya kalian bagaimana. Pasti kalau prosesnya udah benar, hasil akhirnya pasti betul. Seperti itu. Nah, penerapan standar-standar dalam pembelajaran IPA, khususnya 4 standar tersebut akan memberikan soft skill berupa karakter siswa. Nah, untuk itu sangat diperlukan dalam pembelajaran IPA yang menerapkan standar-standar guna membangun karakter siswa. Siswa yang berkarakter dapat dicirikan apabila siswa memiliki kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam usaha untuk memahami lingkungan. Nah, itu batang tubuh pembelajaran IPA terpadu itu sebenarnya di situ. Nah, konsep keterpaduan dalam pembelajaran IPA ini itu ditujukan dalam kompetensi inti, kompetensi dasar di pembelajaran IPA, ya ini di dalam 1 KD sudah memadukan konsep-konsep IPA dari bidang biologi, fisika, IPBA, mungkin kalau kimia di SMP itu masih sebatas pengenalan unsur, senyawa, campuran, asam basa, zat aditif dan adiktif seperti itu ya. Jadi belum sampai rumus reaksi, sampai Zimot redox, oksidasi belum gitu. Jadi memang lebih condong ke arah biologi dan IPBA, fisika seperti itu gitu. Nah, pembelajaran IPA itu berorientasi pada kemampuan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir dan kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli terhadap tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, IPA juga ditujukan untuk pengenalan lingkungan biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan berbagai keunggulan wilayah Nusantara. Nah, cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh sekali terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Nah, pengalaman belajar yang lebih menunjukkan kaitannya unsur-unsur konseptual akan menjadikan proses belajar lebih efektif. Nah, kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian IPA yang relevan akan membentuk skema kognitif sehingga anak memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Makanya walaupun kalian nanti di sini ada konsentrasi fisika, konsentrasi kimia, konsentrasi biologi, itu semua hanya bekal diri kalian saja. Tapi di lapangan kalian tetap adalah IPA terpadu yang wajib mempelajari 3 disiplin ilmu itu minimal 3 disiplin ilmu itu, dan harus bisa mengintegrasikan. Jadi misal kalian yang sering Pak Widi ulang-ulang pengen mengajarkan sistem pencernaan, ya di situ kalian harus bisa mengkaji secara fisikanya bagaimana, kimianya bagaimana, biologinya itu bagaimana, dan di situ semua ada, pasti ada di dalam fenomena alam itu. Ketiga unsur disiplin ilmu itu pasti ada, fisika, kimia, biologi itu pasti ada. Ya mungkin berarti maaf seharian Pak Widi ngajar. Ya mungkin di situ misal kalau aspek fisikanya mungkin secara mekanik itu bagaimana. Jadi kan ada perubahan
zat ya di situ secara fisik. Nah, itu masuk dalam konsep fisika. Biologi pastilah enzim dan teman-temannya kayak gitu ya. Kalau kimia kan memang baru menjelaskan unsur senyawa campuran, berarti paling tidak kalian bisa menjelaskan seperti ini. Oh, di dalam lambung itu kan ada cairan itu yang bisa untuk mencerna secara kimiawi. Ya, cairan apa anak-anak? Oh, asam lambung, Bu. Nah, asam lambung itu kalau dirumuskan kimia itu namanya HCl. Nah, asam klorida di situ. Nah, di situ kamu cukup hanya mengenalkan di situ aja, jangan sampai terlalu ini reaksi ini, jangan. Itu yang disebut dengan overload. Nah, takut ya memang Pak Widi lebih suka kalau kalian malah lebih dicondongkan, lebih dibiasakan untuk IPA terpadunya. Jadi memadukan 3 disiplin ilmu itu sebagaimana. Nah, langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu di sini itu meliputi tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, dalam tahap perencanaan itu merupakan tahap yang paling penting di situ. Nah, pembuatan perencanaan itu memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukungnya. Kondisi dan potensi peserta didik misalnya minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung adalah kemampuan guru, ketersediaan sarana prasarana, serta kepedulian stakeholder di sekolahan. Nah, ini Pak Widi ada, nanti tak kirim aja filenya supaya nanti kalian akan bisa mempelajari di dalamnya. Jadi di situ dalam memetakan langkah pembelajaran IPA terpadu itu kan kalian pernah tahu disinggung ada 3 model, connected, web-based, dan integrated. Coba ini tak share aja biar kalian nggak bingung. Nah, langkah-langkah pembelajaran IPA itu kan kalau nggak connected, web-based, dan integrated, kalian harus memilih dari ketiga cara ini mana yang lebih tepat atau lebih bisa digunakan di situ. Misal kalian pengen menggunakan connected, setelah memetakan SKKD, menentukan jenis keterpaduan konsep antar KD dalam bidang kajian ILPA, kalian memilih connected, terus kalian menentukan materi pokok dan materi yang dikaitkan, lanjut merumuskan indikator pembelajaran IPA. Tapi beda lagi kalau kalian menggunakan web-based atau integrated. Kalau web-based itu kalian menentukan tema pemersatunya dulu, baru membuat matriks atau bagian hubungan konsep dalam KD dengan tema atau topik. Sedangkan kalian menggunakan integrated itu menentukan topik atau konsep yang beririsan atau tema yang mewakili, baru bisa membuat matriksnya. Nah, setelah membuat matriksnya, baru bisa merumuskan indikator pembelajaran IPA, barulah bisa menyusun silabus dan menyusun RPP di dalamnya. Jadi memang di sini perlu perhatian khusus di dalamnya, dan kalian harus benar-benar cermat itu dalam proses perencanaan. Nah, yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran. Ya, pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Nah, pembelajaran IPA terpadu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran inquiry, siklus belajar, atau pemecahan masalah. Nah, strateginya itu dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung di situ. Pendekatan dapat menggunakan keterampilan proses, namun dalam sains itu pendekatan yang lebih diutamakan adalah dengan pendekatan scientific atau scientific
approach di situ. Barulah masuk ke tahap penilaian. Nah, dalam pembelajaran terpadu, guru harus melakukan penilaian baik dalam proses pembelajaran maupun hasil proses pembelajaran. Nah, penilaian proses dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, baik ketika peserta didik bekerja kelompok, misalnya menyampaikan gagasan dan lain-lain. Penilaian proses juga dapat dilakukan terhadap kinerja, baik berupa produk fisik yang dihasilkan anak dalam proses atau setelah proses pembelajaran, maupun kinerja melakukan sesuatu berupa keterampilan motorik. Nah, sedangkan aspek sikap dapat dinilai pada waktu proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, misalnya sikap terhadap apa yang telah dipelajari, sikap terhadap guru, sikap terhadap proses pembelajaran, dan pada kurikulum 2013 dianjurkan menerapkan penilaian otentik seperti itu. Nah, ya. Desain strategi pembelajaran IPA di SMP itu membekalkan karakter ilmiah. Nah, ini nanti bisa kalian baca sendiri, bisa kalian cermati sendiri. Yang terpenting ada 3 tahap dalam pembekalan karakter. Yang pertama moral knowing, kedua moral feeling, dan ketiga moral action di situ. Nah, ini nanti filenya saya kirim. Nanti silahkan untuk dibaca-baca. Mungkin malah besok UAS ini bisa keluar gitu. Oke, kelompok 6 sudah siap untuk menjawab pertanyaan teman-temannya? Sudah, Bapak. Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Mbak Noveria akan dijawab oleh Mbak Putri. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Noveria. Penyebab gagalnya suatu kurikulum bisa disebabkan karena kurangnya penentuan kebijakan pendidikan nasional, sehingga pendidikan hanya bisa menunggu instruksi selanjutnya karena semua kebijakan bersifat sementara. Yang kedua, adanya perubahan kurikulum seperti contohnya KTSP ke kurikulum 2013. Hal tersebut dinilai bahwa para menteri dan jajarannya seperti mengorbankan pendidikan untuk memenuhi ambisinya. Namun, tak semua menteri yang melakukan perubahan berniat buruk atau tidak ingin memajukan pendidikan Indonesia. Mungkin hanya segelintir saja, tetapi efeknya dapat efeknya sangat besar bagi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, konsep kurikulum mengusung konsep bombastis atau bisa dibilang muluk-muluk, padahal seharusnya kurikulum mengusung konsep realistis dan mudah diterapkan. Terus selanjutnya, perubahan kurikulum sebenarnya telah memakan biaya yang tidak sedikit untuk pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Tetapi pelatihan-pelatihan tersebut malah memberikan hasil yang kurang memuaskan. Yang terakhir, kurikulum yang terlaksana seringkali tidak cocok untuk diterapkan pada seluruh peserta didik di seluruh sekolah. Pasti akan ada yang merasa keberatan dan ingin berontak, tetapi terhalang oleh aturan dan ketetapan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Beberapa kalimat saya kutip dari artikel penyebab kegagalan kurikulum di Indonesia oleh Kampus Pendidikan Blogspot. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Pina selaku moderator. Baik, terima kasih Mbak Putri. Gimana Mbak Noveria, bisa diterima atau apakah ada sanggahan atau ada tambahan dari teman-teman yang lain? Saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya.
Insya Allah dapat diterima. Baik, Mbak Noveria. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau sanggahan? Tidak. Aziz. Oke, lanjut Pak. Menakutkan ya Pak suaranya. Baik, untuk selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan dari Mas Ajis yang akan disampaikan oleh Mas Ma'ruf. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Aziz. Ya, menjelaskan kembali ya Mas ya. Nah, yang pertama itu ada Sparted Subject Kurikulum. Nah, itu menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara satu kelas dengan kelas yang lain. Dengan demikian, sukar peserta didik itu sukar apa ya pengetahuan antar anak itu kayak terbatas gitu loh. Nah, contohnya dalam pembelajaran IPA itu ada kaitannya dengan biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada correlated curriculum. Nah, correlated curriculum menghendaki agar mata pelajaran itu sama yang lain ada hubungannya atau bersangkut paut atau korelasi itu artinya sangkut paut. Nah, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan. Ya, contoh dalam pembelajaran IPA akan berhubungan dengan geografi dan antropologi. Nah, yang ketiga ada kurikulum yang semua itu. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menghilangkan batas-batas pada masing-masing mata pelajaran yang ada dalam satu rumpun mata pelajaran. Ya, ini kurikulum ini sering disebut all-in-one system. Nah, bentuk kurikulum yang terdiri dari berbagai cabang mata pelajaran disajikan dalam satu mata pelajaran atau bidang studi. Jadi, menurut saya itu kayak di mata pelajaran yang lain dengan yang lain itu disatukan. Nah, yang keempat ada kurikulum integrated. Nah, integrasi ini berasal dari integer yang berarti unit. Dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan, keseluruhan. Nah, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Mas Aziz. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Apa yang nomor 3 tadi? Maksudnya mata pelajaran yang disatukan itu tadi itu bagaimana? Apakah bahasa Inggris, bahasa Indonesia jadikan satu atau gimana? Atau ada penambungan atau gimana? Ya, menurut saya itu kayak berkesinambungan, Mas. Misal berhubungan itu loh antara yang lainnya. Maksudnya mata pelajaran yang misal agama sama ilmu pengetahuan itu dijadikan satu. Kan keseluruhan, Mas. All-in one tadi itu. Oh, ya ya. Disambungkan gitu. Nggih, leres. Oh ya, terima kasih Mas. Nggih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Ma'ruf atas jawabannya. Gimana Mas Ajis? Apakah dapat diterima atau apakah ada yang lain ada yang mau menambahkan?
Gimana Mas Aziz? Sudah aman? Udah Pak, udah. Oh, udah. Oke, selanjutnya aja Mbak Pina. Untuk penjelasan yang tadi bisa dibaca lagi di makalah nggih Mas, soalnya udah ada di makalah. Iya Mbak, Baik. iya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga dari Mbak Witri akan dijawab oleh Mbak Atika. Kepada Mbak Atika saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Witri Lestari. Tadi untuk pertanyaannya, kekurangan dari kurikulum berkorelasi itu antara lain pelajaran tidak sistematis. Nah, untuk upaya yang dapat dilakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah yang pertama, kita bisa menggunakan berbagai pendekatan untuk menanganinya atau approach. Untuk pendekatan yang pertama adalah pendekatan fungsional, yaitu penggabungan antara materi didasarkan pada fungsi atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendekatan struktural. Pendekatan ini suatu topik kajian nanti ditinjau dari beberapa mata pelajaran yang sejenis. Yang ketiga ada pendekatan daerah. Nah, untuk pendekatan daerah ini, suatu topik yang dikaji akan didasarkan pada lokasi atau tempat. Nah, untuk ketidaksistematisan ini kemungkinan bisa terjadi karena terlalu tercampur aduknya antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Mungkin apakah ada yang belum dipahami atau kurang jelas, Mbak Fitri? Sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Kemudian saya serahkan kepada Mbak Moderator. Baik Mbak Atika, terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillah untuk 3 pertanyaan tadi udah terjawab semua. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin memberi saran untuk kelompok kami? Atau akan memberi sanggahan dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, jawaban maksudnya. Kami persilakan. Kira atau nggak coba apa ditutup untuk press gitu. Ditutup, Pak. Ya, untuk kelompokmu ditutup dulu, nanti tak ambil alih dulu. Baik, Bapak. Baiklah, presentasi dari awal sampai akhir telah selesai. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tadi di awal ada sedikit problem mengenai jaringan. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6. Kita apresiasi untuk presentasi dari kelompok 6 sudah cukup baik. Baik, tadi cara untuk menjawab pertanyaannya Mbak Nover, Mbak Witri, dan Mas Aziz. Mas Aziz. Bubuk mau ya itu jelas ya Mas kan. Oke. Jadi untuk pertanyaannya Mas Aziz di makalah ada. Terus tadi untuk pertanyaannya Mbak Noveria, di mana penyebab kegagalan dalam suatu desain kurikulum itu apa saja? Itu memang ada berbagai macam penyebab yang tadi diantaranya yang sudah disebutkan oleh kelompok 6 tadi, dan memang yang pasti kurang adanya tanggung jawab dalam pengimplementasian dalam kurikulum tersebut. Biasanya seperti itu.
Untuk pertanyaannya Mbak Witri, jadi menurut kelompok kalian upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyikapi hal tersebut tentang correlated curriculum ya, yang antara lain materi pelajaran sering tidak sistematis, yaitu memang apa namanya tadi yang dijawab Mbak Atika tadi yang jawab katanya ya, apa Mbak siapa Mbak Putri? Iya, saya Pak. Mbak Atika ya, oh, ya. Iya. Itu sudah betul, sudah tepat. Jadi memang caranya seperti itu, dan pada prinsipnya memang tidak semua malah justru yang jadi pertanyaannya Pak Widi, mana yang model apa namanya kurikulum itu yang tepat di Indonesia itu seperti apa? Apakah correlate kurikulum atau apa? Karena memang tidak ada model yang tepat, itu tergantung kondisi yang ada di lapangan. Bisa saja dalam lapangan itu malah justru model correlated kurikulum itu malah yang bagus, ya kita aplikasikan. Mungkin ada yang dengan cara yang lain, jadi memang masing-masing tempat itu berbeda seperti itu. Oke, itu saja. Dan pengumuman penting, minggu depan presentasi untuk kelompok 7, dan setelah presentasi kelompok 7 soal UAS nanti akan saya kirim, terus dikerjakan, waktunya 1 minggu, dikirimkan tanggal berarti tanggal 23 ya, maksimal tanggal 23, biar tanggal 24 tinggal presensi saja. Jadi seperti itu, persiapkan untuk kelompok 7 presentasi yang minggu depan, integrasi dengan nilai-nilai Islam ya, seperti itu ya. Silakan dipahami betul-betul, dipersiapkan betul-betul, dan nanti UASnya juga sama, tipikal ujiannya Pak Widi open book, dan tipikal soalnya aplikatif. Jadi silakan open book, boleh open book, open notebook, open laptop, open apapun. Yang penting itu sifat soalnya ada aplikatif di situ. Baik, itu aja dari Pak Widi. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Widi tutup? Betul, Pak. Betul ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Widi, gimana Mbak Ngasri ini? Sudah jelas Pak, cukup, tidak ada pertanyaan. Oh ya, oke. Oke, jadi sebelum Pak Widi tutup, Pak Widi tetap berpesan, kalian jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga waktu, jaga mood. Pastinya mulai minggu-minggu ini mungkin ada beberapa dosen yang sudah memulai ujian, tapi tetap presensi nanti di tanggal 21 sampai tanggal 2 Juni itu proses ujiannya. Jadi silahkan jaga kondisinya, jaga kesehatannya, supaya biar tidak bingung nanti susulan dan lain-lain, alhasil kalian malah yang akan rugi sendiri. Begitu ya. Itu aja dari Pak Widi. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, dah, atus. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, Aziz, atus, Aziz. Matur nuwun Bapak. Iya, sama-sama.